Aceh. Aceh sebagai serambi Mekah telah dikenal sejak abad ke-14 sebagai pusat Islam di Asia Tenggara. Semangat melawan penjajahan Belanda dan Portugis didasarkan atas akidah Islam yang menyatakan perang melawan Belanda adalah perang suci disebut dengan Perang Sabi, sehingga hikayat Perang Sabi dilarang oleh Belanda. Jati diri bangsa Aceh adalah adat bak poter merhum, hukum bak syah kuala, bermakna cara hidup orang Aceh menurut adat dan kebiasaan dari poter merhum Sultan Iskandar Muda yang telah disesuaikan menurut syarak agama Islam oleh Mufti Besar Aceh Tengku Syah Kuala. Azas perjuangan GAM adalah successor state mengembalikan kembali kedaulatan Islam di Aceh seperti sebelumnya Belanda menyerang Aceh pada tahun 1873. Saudara Mutuah, saya menerima telepon dari Robert Wahyo, sahabat saya di Australia. Romo Nito Yudo Wahyo atau panggilan sehari-harinya yaitu Robert, juga suami dari anak angkat Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Robert menyatakan ingin ke Stockholm bertemu dengan saya untuk menyelesaikan konflik Aceh. Ia menyatakan perasaan kasihannya kepada saya. Beliau merasa saya sudah berjuang sekian lama untuk Aceh, tetapi orang lain yang mengambil hasil dan merasakan nikmatnya. Mendengar pernyataan Robert, saya tersenyum dan mengucapkan beberapa kalimat. Hal ini biasa terjadi dalam hidup kita. Keberhasilan seseorang itu tidak dapat diukur dari kepandaian atau kesungguhannya saja, tetapi ada juga faktor nasib di sana. Ada qada dan qadar yang datangnya dari Allah, dan semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu nasib seseorang. Saya yakin semua ini ada hikmahnya. Saya bersyukur atas nikmat Allah dan yakin apa yang diperuntukkan untuk saya hari ini adalah yang terbaik buat saya. Dalam kondisi saat ini saya hanya pasrah dan ridha atas apa yang Allah tentukan untuk saya. Saudara Mutuah, Robert Wahyo mendengar dengan baik pernyataan saya yang hanya menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memastikan akan kesedia untuk membantu saya dalam perundingan konflik Aceh dan meminta saya membooking hotel yang terdekat dengan rumah saya. Kami sepakat bertemu di Stockholm. Rencana pertemuan dengan Robert Wahyo saya sampaikan kepada Yusuf Daud dan Suhaiman Abdullah. Sesuai dengan hari yang direncanakan, kami menemui Robert di hotel. Dia menjelaskan bahwa ia diutus oleh Gus Dur untuk membicarakan penyelesaian konflik Aceh. Robert menyodorkan telepon selulurnya kepada saya dan mempersilahkan saya berbicara dengan Gus Dur. Dalam percakapan beberapa menit itu, Gus Dur mengatakan bahwa ia mengirim anaknya yaitu Robert sebagai wakil untuk berunding dengan Tengku Hasan Muhammad di Tiro atau saya untuk membicarakan penyelesaian konflik Aceh. Setelah berbicara dengan Gus Dur, saya menanyakan kembali kepada Robert Wahyo perihal kesediaan Gus Dur memberikan kemerdekaan untuk bangsa Aceh. Mengingat selama ini konflik berkepanjangan ini tidak kunjung selesai, bagaimana kalau Aceh menjadi negara bagian dari RI seperti Kelantan di Malaysia? Jelas Robert Wahyo, sebaiknya Aceh diberikan kemerdekaan penuh dan dijadikan basi Islam di Asia Tenggara. Saya menimpali pertanyaan Robert. Saudara Mutuah, Robert berpikir sejenak tentang rencana menjadikan Aceh sebagai basi Islam di Asia Tenggara. Robert meminta waktu untuk menyampaikan pendapat dan keinginan di balik perjuangan Aceh merdeka kepada Gus Dur. Indonesia kan bukan negara Islam, begitu juga Malaysia. Umat Islam di Asia Tenggara perlu satu negara Islam dan Aceh sangat sesuai untuk maksud ini. Mengingat letaknya yang strategis di gerbang Selat Melaka dan 100% penduduknya beragama Islam.
Kemudian Aceh sudah terkenal dalam sejarah sebagai pelopor Islam di Asia Tenggara. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan Aceh sebagai negara Islam dan serambi Mekah demi menjaga kepentingan seluruh umat Islam di dunia. Saya menambahkan beberapa alasan. Robert Wahyo menyimak dengan baik penjelasan saya mengenai penyelesaian konflik Aceh. Dia mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada Gus Dur. Robert meminta saya melanjutkan pertemuan kembali esok hari setelah menyampaikan hasil pertemuan hari itu kepada Gus Dur. Keesokan harinya, saya kembali ke Grand Hotel untuk melanjutkan pembicaraan dengan Robert. Gus Dur setuju dengan pendapat saya yang dibuktikan melalui sepucuk faksimili. Robert menyerahkan fax tersebut kepada saya yang berisi bahwa Presiden Gus Dur setuju memberikan kedaulatan penuh kepada Aceh sebagai The Islamic State of Aceh. Alhamdulillah, pertemuan dengan Robert Wahyo menghasilkan sebuah titik terang untuk menindaklanjuti hal tersebut. Presiden Gus Dur mengundang GAM bertemu di Singapura pada tanggal 16 November tahun 1999. Setelah dia kembali dari Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Clinton, Singapura yang dipilih sebagai negara tempat diadakannya pertemuan ini ternyata sudah diberitahu oleh pihak Indonesia. Presiden Gus Dur pun sudah menyampaikan kepada Perdana Menteri Singapura saat itu, Nguh Chotong. Robert menambahkan bahwa semua biaya pertemuan ditanggung oleh Gus Dur. Saya diberi waktu 10 hari untuk mengatur dan mengumpulkan tim untuk hadir di Singapura sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Saudara mutua, setelah bertemu Robert, saya melihat Suhaiman menelepon seseorang dan tampak kiku begitu melihat saya. Suhaiman mengatakan sedang berbicara dengan Malik Mahmud dan menawarkan saya berbicara dengan Malik. Saya menunjukkan wajah tidak senang kepadanya begitu saya mengetahui dia menelepon Malik Mahmud. Mengapa kamu membocorkan pertemuan ini kepada Malik Mahmud? Ini kan pertemuan rahasia. Saya memotong pembicaraan Saiman. Kenapa kita tidak mengajak Abang Malik ikut dalam perundingan ini? Abang Malik mengatakan kepada saya semua yang dilakukan selama ini untuk Bang Husaini juga. Saiman mengatakan hal yang tidak logis sama sekali buat saya. Saya tidak menanggapi ucapan Saiman. Saya ingat sebuah mimpi tahun 1980 di Kuala Lumpur ketika ada seekor limpan yang bersembunyi di dalam lengan baju saya. Hasil pertemuan ini saya sampaikan kepada Yusuf Daud, Saiman dan teman-teman lainnya. Saya menunjukkan faksimili dari Presiden Gus Dur agar kami menyiapkan tim untuk ke Singapura. Tapi jawaban Yusuf Daud dan Saiman benar-benar di luar dugaan saya, bahwa mereka semuanya tidak percaya dengan keputusan ini. Semua bersaksi seolah-olah it is to go to be true. Begitu pula saya tanya ke MB GAM di Fidya dan menyampaikan berita ini kepada Daud Pane, Tunku Jalil Ismail dan teman-teman. Semua terlihat tidak gembira dan tidak menyambut ini sebagai sebuah hal positif dan menjadi satu peluang emas yang harus segera dilaksanakan. Kesempatan seperti ini tidak selalu datang dua kali, mungkin hanya sekali dalam hidup. Saya meyakinkan mereka bahwa ini adalah peluang emas untuk bangsa dan negara Aceh. Ini hasil perjuangan selama ini kita nantikan. Saya menjelaskan Robert adalah sahabat saya yang taat di Australia. Dia Muslim taat dan wara. Robert terkenal dermawan yang menolong orang Aceh di Sydney dan rutin menyumbang di Masjid Dewa di Sydney. Dia terbang ke Stockholm khusus membahas penyelesaian konflik Aceh. Usai mendengar penjelasan saya, semua teman MB GAM Eropah seakan-akan sedang bermimpi dan semuanya ini fiktif belakang. Saya tidak tahu, apa mungkin karena sudah terlalu lama di luar negeri sehingga takut menggerakkan kaki pulang ke tanah air atau menganggap ini perangkap baru. Penolakan dan ketidakpercayaan terhadap Indonesia atau apapun yang diberikan oleh orang-orang Jawa. Mungkin faktor ini pula yang membuat semua memilih diam dan bereaksi dingin terhadap ajakan Presiden Gus Dur tersebut. Saudara mutuah tiba di rumah. Saya menelepon Tunku Dundul Fahri dan teman-teman di Kuala Lumpur.
Aneh bin Ajaib semua tidak menyambut positif dan menolak membentuk tim ke Singapura untuk mengatur pelaksanaan kemerdekaan Aceh sebagai Islamic State. Saya benar-benar tidak mengerti apa mungkin teman-teman GAM tidak menginginkan Aceh sebagai negara Islam. Padahal ada keputusan Presiden Gus Dur untuk melibatkan Singapura sebagai tempat deklarasi. Bagi saya, tidak ada yang lebih baik dari semua ini. Penolakan teman-teman membuat saya heran dan mencurigai diri sendiri. Apakah saya yang sudah tidak waras dan aneh karena melihat hal ini sebagai sebuah kenyataan yang dapat mengubah nasib bangsa Aceh? Ini merupakan hasil perjuangan yang diidam-idamkan oleh semua pejuang Aceh Merdeka yang sudah mengorbankan nyawanya. Saya teringat teman-teman yang telah syahid seperti Dr. Mukhtar, Tengku Ilyas Lubey, Dr. Zubir dan lain-lain. Mengapa mereka duluan syahid dari saya dan mengapa mereka tidak bersama saya saat ini? Jika mereka masih hidup, tentu saya memiliki teman untuk membuat keputusan dan berbagi kebahagiaan ini. Saya seolah-olah seorang diri dan ditinggalkan sendirian dengan pemikiran ini. Saya menangis, terasa sakit dan perih, seakan-akan luka ini diiris-iris. Bagaimana mungkin kita melepaskan peluang emas ini? Saudara mutuah, kesempatan untuk mendirikan negara Islam Aceh, saya menangis dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk sebagaimana petunjuk yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum saya. Ternyata inilah nasib saya, teman-teman saya dan rakyat Aceh secara keseluruhan. Saya mengingat beberapa momen emas di Aceh yang berlalu begitu saja di depan mata. Kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemimpin Aceh. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya mengharapkan generasi muda dapat membuat kajian dan mengambil pengalaman ini ke depan. Ada inisiatif dan langkah-langkah yang tepat jika momen emas terulang kembali. Insya Allah masih ada kesempatan seperti ini dalam abad ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, engkau tidak tahu apa-apa. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab.